Baik, selamat siang semuanya. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Dengar, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Farah Nadifa Azarin, Sarjana Psikologi, The Psychological Benefits for Scented Candle. Yang saya hormati, Ibu Nurjanah, The Scented Candle Expert dari LPK Putri Kedaton, dan para peserta yang berbahagia. Selamat datang dan selamat bergabung dalam workshop daring pembuatan lilin aromaterapi yang diselenggarakan oleh LPK Putri Kedaton pada siang hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Saya Ridan Umi yang akan memandu kegiatan workshop selama 1 jam ke depan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu meskipun dengan melalui sistem online untuk mengikuti kegiatan workshop pembuatan lilin aromaterapi. Sebelum workshop dimulai, saya akan menyapa terlebih dahulu dua pembicara kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama, selamat siang Mbak Farah Nadifa Azarin. Halo, selamat siang Mbak Ridan. Baik, sudah terhubung ya Mbak ya? Ya, sudah lancar ya suara saya ya Mbak ya? Baik. Selanjutnya pembicara kita yang kedua, selamat siang Ibu Nurjanah. Selamat siang Mbak Ridan. Baik, sudah terdengar dengan jelas Ibu suaranya. Iya. Terima kasih. Baik, para peserta pelatihan yang saya hormati, terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan workshop pada siang hari ini. Karena berdasarkan database yang sudah masuk ke kami, ternyata para peserta yang tergabung berasal dari berbagai latar belakang, baik praktisi, pendidik, maupun dari wirausahawan. Dan dari berbagai daerah juga, ada yang dari Riau, dari Yogyakarta, Jakarta, Purworejo, ada dari Tegal, Pekanbaru, Jambi, Cilacap, Samarinda, Jawa Timur. Wow, luar biasa. Dan saya sudah excited banget ternyata workshop kali ini diminati oleh teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Baik, untuk rundown kegiatan kita pada siang hari ini akan dimulai dengan pemaparan dari dua pemateri kita, yaitu Mbak Farah dan Ibu Nurjanah. Selanjutnya, nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Nanti para penanya bisa bertanya melalui kolom chat box yang sudah ada di layar HP, laptop, maupun di layar PC para peserta semuanya. Dan juga nanti kita akan memberikan giveaway juga nih dari LPK Putri Kedaton. Jadi jangan kemana-mana, tetap kita harus sampai akhir nanti ya. Dan saya juga ingin memberikan informasi bahwa sebelum kegiatan workshop dimulai, saya harap untuk para peserta semuanya bisa menyalakan kameranya, karena ternyata di sini saya lihat para pesertanya semuanya perempuan semua, biar kelihatan aura cantiknya, aura semangatnya. Silakan. Jadi bisa saling mengenal, bisa saling kangen-kangenan juga. Dan juga jangan lupa untuk mematikan mikrofon agar nanti ketika pembicara memberikan materi kita bisa memperoleh ilmunya dengan jelas. Baik, para peserta sekalian, kalau berbicara tentang lilin aromaterapi, sebenarnya lilin aromaterapi itu bukan hal yang
baru lagi mungkin ya bagi sebagian orang. Kita sering mendengar tentang lilin aromaterapi di berbagai platform media sosial, ada di Facebook, di Instagram, bahkan di marketplace itu banyak sekali yang menjual lilin aromaterapi dengan berbagai variasi harga, dengan variasi aroma, macam-macam, banyak sekali. Nah, sebenarnya di masa seperti sekarang ini, pandemi COVID, kita stay di rumah gitu. Sebenarnya penting nggak kita menggunakan lilin aromaterapi? Kemudian manfaatnya itu seperti apa? Karena mungkin dari banyak peserta yang di sini ada yang tahu sedikit, atau ada yang belum tahu. Nah, ini akan kita kupas tuntas. Nah, untuk yang pertama, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan Mbak Farah Nadifa Azarin untuk mempresentasikan tentang materi manfaat lilin aromaterapi. Silakan Mbak Farah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salam kenal untuk ibu-ibu dan juga mbak-mbak semua di sini. Dan di sini perkenalkan, nama saya Farah Nadifa Azarin atau bisa dipanggil dengan Farah. Saya merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan hari ini saya spesial mau berbagi sharing ilmu yang saya dapat selama masa kuliah untuk mbak-mbak ada di sini semua tentang manfaat psikologis lilin aromaterapi seperti itu. Supaya lebih enak semuanya dipanggil Mbak aja ya Mbak Ridan ya. Silakan. Jadi saya izin sharing dulu untuk share screen sebentar. Baik, apakah sudah terlihat untuk share screen presentasinya? Mbak Ridan, untuk PPT-nya sudah terlihat ya? Terlihat. Baik, untuk hari ini saya spesial mau membahas manfaat lilin aromaterapi dari sisi psikologisnya. Untuk cara membuatnya nanti akan dijelaskan oleh pihak Putri Kedaton yang mungkinnya lebih expert dan juga sudah tersertifikasi. Nah, untuk yang pertama, saya mau menanyakan satu hal nih ke teman-teman dan mbak-mbak yang ada di sini. Nah, apa sih yang Anda rasakan saat mendengar berita tentang COVID-19 pertama kali? Nah, di sebelah kanan itu ada kolom chat. Nah, silahkan bisa dituliskan apa sih yang dirasakan saat pertama kali mendengar COVID-19 datang ke Indonesia. Nah, sebelumnya itu kan virusnya belum pernah kita dengar itu ya. Tiba-tiba datang, bisa dituliskan di sebelah kanan ada kolom chat. Coba, saya mau tahu apa sih yang dirasakan mbak-mbak sekarang ini. Ya, dari beberapa teman-teman yang sudah menulis, ada yang menyatakan ada yang takut, ada yang was-was, panik, cemas, resah. Banyak sekali perasaan-perasaan negatif yang dirasakan oleh mbak-mbak di sini ya ketika pertama kali mendengarkan kata-kata atau mendengar ada COVID-19 atau virus datang ke Indonesia dan juga ke seluruh dunia malah. Nah, sekarang kita sudah mengalami transisi nih. Kalau pemerintah bilang katanya sekarang sudah saatnya di fase new normal. Apakah mbak-mbak ini itu sudah siap atau belum sih sebenarnya? Dan bagaimana sih perasaannya dalam menghadapi new normal ini? Atau mungkin dari Mbak Ridan bisa sedikit sharing gimana sih perasaannya Mbak Ridan menghadapi new normal sekarang? Ya, kalau saya sendiri kalau mengatakan new normal masih takut juga ya, karena mau keluar juga masih takut karena kan apalagi grafik yang disampaikan itu kan ada yang naik kayak gitu. Jadi ya tetap aja takut gitu. Jadi mending di rumah aja gitu. Nah, dari kumpulan jawaban-jawaban tadi yang sudah diceritakan, kebanyakan perasaan-perasaan atau emosinya itu negatif. Nah, sebenarnya secara psikologis emosi itu ada dua teman-teman di sini, ibu-ibu dan juga mbak-mbak. Jadi perasaan-perasaan negatif atau emosi negatif itu wajar dialami oleh semua manusia. Bahkan kalau misalnya kita tidak pernah merasakan emosi negatif, itu justru malah aneh seperti itu. Dan juga ada seorang peneliti dari USA, dari negara barat sebelah sana, kalau kita mengalami emosi negatif, justru itu akan membangkitkan kita dan kita lebih mempunyai
daya tahan yang lebih bagus gitu. Nah, jadi kita kenali secara psikologis dari basicnya dulu ya. Jadi emosi itu ada dua, ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Kalau emosi positif itu seperti apa sih Mbak Farah? Itu yang mengembirakan, misalnya percaya diri, merasa nyaman, merasa senang, terus juga semangat, itu kita kenalnya sebagai emosi positif. Dan kalau misalnya emosi negatif, itu adalah perasaan sedih, kecewa, takut, misalnya nervous, juga merasa terganggu dengan berita-berita di media sosial, itu adalah emosi negatif. Nah, kedua emosi itu, kita wajar sekali kalau kita miliki seperti itu. Nah, apa sih kaitannya dengan lilin aromaterapi? Jadi, lilin aromaterapi ini merupakan lilin khusus yang terbuat dari minyak esensial atau essential oil dengan aroma yang menenangkan. Nah, jadi di sini lilin aromaterapi itu sangat berefek kepada emosi kita. Nah, selain ke emosi, itu juga ada respon fisiologis, biologis, dan saya mau sedikit sharing kenapa akhirnya saya bikin workshop tentang lilin aromaterapi. Jadi, waktu saya skripsi, waktu saya mengerjakan skripsi, kemudian juga banyak pekerjaan-pekerjaan, itu saya mengalami insomnia kurang lebih sampai 2 bulanan. Nah, saya mencari cara gimana caranya supaya saya menghilangkan insomnia itu. Akhirnya saya iseng, karena Putri Kedaton ini juga menyediakan lilin aromaterapi, jadi saya mencoba itu digunakan di kamar, dan ternyata memberikan efek yang langsung menenangkan, juga rasanya lebih terasa calm, nyaman, dan itu benar-benar saya rasakan. Nah, makanya hari ini saya ingin menceritakan sedikit sharing manfaat secara psikologisnya dan dari sisi ilmu dan juga pengalaman yang saya rasakan sendiri seperti itu. Kemudian kita melihat lebih dalam, selain untuk mengatasi insomnia, ternyata lilin aromaterapi itu bisa untuk mengurangi stres, kemudian juga mempertahankan atau meningkatkan konsentrasi, dan juga mengurangi kelelahan. Di sini pasti ibu-ibu yang udah kerja maupun mbak-mbak yang sedang mencari kerja atau sudah kerja juga pasti merasakan ya stres, kadang-kadang nggak konsentrasi, kemudian juga sering capek. Nah, hari ini saya mau kasih tips-tips gimana caranya untuk mengurangi rasa-rasa negatif tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, benarkah menggunakan lilin aromaterapi membuat tidur lebih nyenyak? Kira-kira penasaran nggak sih mbak-mbak dan juga ibu-ibu di sini? Nah, ternyata ada satu penelitian dari Iran menyebutkan bahwa lilin aromaterapi itu ternyata meningkatkan kualitas tidur pada remaja dan juga dewasa. Nah, jadi memang terbukti kenapa akhirnya saya yang tadinya insomnia setelah menggunakan lilin itu jadi lebih bisa nyaman tidurnya, merasa jadi nggak pengen bangun gitu ibaratnya. Jadi di studinya itu dijelaskan selama 8 minggu, 158 orang yang menggunakan lilin aromaterapi terbukti dapat tidur lebih nyenyak. Nah, jadi ternyata pengalaman saya yang sebelumnya itu terbukti gitu, teman-teman di sini, kalau sudah ada studinya yang meneliti itu, seperti itu. Nah, gimana sih cara prosesnya lilin aromaterapi bisa memberikan efek-efek ke tubuh? Nah, ternyata itu berasal dari aroma dari essential oil itu, bisa dari lavender, kemudian jasmine, dan lain-lain sebagainya, nanti akan dijelaskan di sesi kedua, unggulan pembicara kedua. Nah, ternyata setiap essential oil itu memberikan manfaat-manfaat yang macam-macam, bisa meringankan pikiran, merelaksasi otot tubuh, mengurangi stres, dan juga kecemasan, seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat dari sisi biologisnya atau fisiologisnya. Ternyata lilin aromaterapi itu juga dapat meningkatkan konsentrasi. Buat mbak-mbak di sini kan saya lihat masih ada yang banyak yang muda-muda ya. Nah, di sini kalau misalnya lagi belajar supaya meningkatkan konsentrasi itu bisa menggunakan lilin aromaterapi. Karena ternyata menurut penelitian dari Goldstein di tahun 2011 itu menyebutkan kalau sistem limbik dan amigdala dipengaruhi
Jadi lilin aromaterapi ini akan mempengaruhi sistem limbik dan amigdala. Jadi kalau amigdala itu akan mempengaruhi emosi dan jadi akan memberikan rangsangan sensorik supaya kita lebih konsentrasi. Jadi kita bisa cepat hafal, kemudian juga lebih mudah untuk menerima materi-materi yang kita baca, seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat lilin aromaterapi itu adalah untuk mengurangi stres. Nah, di sini saya mau mengajak mbak-mbak semua di sini untuk mengenal stres terlebih dahulu. Stres itu apa sih sebenarnya? Jadi stres merupakan respon fisiologis ataupun psikologis terhadap stresor internal dan juga eksternal. Apa sih stresor internal dan juga apa sih stresor eksternal? Jadi stresor internal merupakan stresor yang datang dari tubuh kita. Jadi berasal dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau stresor eksternal itu datang dari lingkungan. Tadi contohnya misalnya tentang pandemi tadi ya, sekarang kan lagi rame-ramenya tentang pandemi. Jadi ketika kita baca di media sosial, sebenarnya respon kita mau positif atau negatif itu tergantung dari kita. Kalau misalnya ketika kita melihat di media sosial ternyata kita bisa menghadapi itu dengan secara positif, otomatis respon tubuh kita bisa lebih mengenalnya secara positif seperti itu. Dan juga di sini stres itu melibatkan perubahan yang mempengaruhi hampir setiap sistem tubuh dan mempengaruhi perasaan dan juga perilaku. Nah, maka dari itu penting banget untuk kita mengenali emosi kita. Seperti tadi di awal saya mengajak untuk teman-teman di sini menganalisis atau lebih kenal lagi ada emosi positif dan juga emosi negatif seperti itu. Nah, ternyata menurut Karjaval di tahun 2016 ada stres itu dibagi menjadi dua. Ada eustress atau respon terhadap stres yang sehat, positif dan juga konstruktif. Dan juga ada distress, itu adalah respon terhadap stres yang tidak sehat, negatif dan juga destruktif. Jadi contohnya ketika kita melihat di media sosial ada berita-berita itu, nah respon kita itu akan positif atau negatif. Nah di sini saya pengen banget mengajak mbak-mbak di sini untuk mengarahkan dari distressnya menuju eustress dengan membuat hobi-hobi baru dengan menciptakan lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapinya ini nanti bisa juga untuk jualan nih buat mbak-mbak yang masih kuliah atau baru aja lulus kuliah atau yang suka hobi-hobi yang bikin-bikin cantik. Nah, bisa banget menggunakan lilin aromaterapi sebagai media hobi yang baru seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja mengurangi stres terhadap lilin aromaterapi yang bisa untuk mengurangi stres? Nah, jadi mbak-mbak semua, seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya lilin aromaterapi itu terbuat dari essential oil. Nah, aroma yang tercium dari lilin tersebut langsung disalurkan ke dalam otak kita. Nah, jadi di otak kita kemudian menghasilkan antidepresan alami atau yang lebih kita kenal sebagai dopamin. Nah, makanya kenapa ternyata setelah saya menggunakan lilin aromaterapi itu jadi memberikan efek tenang, juga emosi dan moodnya lebih bagus. Ternyata ada perubahan di sistem otak saya yang bisa bermanfaat seperti itu. Nah, kemudian di sini saya pengen banget mengajak mbak-mbak semua untuk stress exploration. Jadi cara sehat untuk menghadapi stres. Gimana sih caranya? Ada 3 cara. Ini simple banget untuk diaplikasiin. Yang pertama yaitu ubah pola pikir. Nah, tadi yang pola pikirnya masih di-stres, masih negatif, yuk coba kita pelan-pelan diubah menjadi stres yang positif, yang bisa membangun. Justru kalau kita nggak pernah ngalamin stres atau perasaan negatif, itu justru malah aneh. Dan jadikan stres itu menjadi titik balik teman-teman untuk bangkit lagi. Kemudian juga yang kedua adalah ubah kebiasaan. Misalnya tadi kalau stres jadinya jadi bete, nah coba sekarang temukan hobi yang baru dengan cara ikut workshop online yang diadain Putri Kedaton, kemudian juga bisa misalnya suka tanaman, bisa mencoba untuk menanam, kemudian masak, atau hobi-hobi baru yang lainnya. Nah, ini terbukti bisa mengalihkan stres yang negatif menjadi lebih positif. Nah, di sini pasti momen yang paling ditunggu-tunggu adalah berkreasi dengan membuat lilin aromaterapi.
Nah, tapi hari ini saya berharapnya acara ini bukan cuma teman-teman bisa buat lilin aromaterapi, tapi tahu juga manfaatnya secara biologi, secara teorinya tuh juga tahu. Jadi selain membuat juga tahu manfaatnya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sekian dari saya. Saya membuat satu quotes di sini. Saya mengambil dari filosofi lilin, teman-teman. Bahwa urit iku urup, jadilah seperti lilin yang terus menerangi untuk sesama. Saya Farah Diva Azarin, undur diri. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Mbak Ridan. Baik, terima kasih Mbak Farah atas presentasinya yang sangat luar biasa. Ternyata Mbak Farah malah punya pengalaman tersendiri ya berkaitan dengan lilin aromaterapi, sudah sharing pengalaman dan juga memberikan ilmu-ilmu berkaitan dengan lilin aromaterapi dari sisi psikologi. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan untuk pembicara yang kedua, Ibu Nurjana, untuk menyampaikan materi tentang pembuatan lilin aromaterapi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ridan atas waktunya. Sebelumnya selamat siang ibu-ibu, teman-teman semua yang sudah hadir untuk menghadiri workshop lilin aromaterapi siang hari ini. Perkenalkan, saya Nurjana, saya trainer dari Lembaga Pelatihan Putri Kedaton. Siang hari ini saya akan memberikan materi tentang teknik pembuatan lilin aromaterapi. Saya akan izin bagikan share screen untuk materinya. Baik, kita langsung mulai. Untuk materi yang pertama adalah lilin aromaterapi. Alat apa saja yang akan kita gunakan, alat bahan yang dibutuhkan saat pembuatan lilin aromaterapi itu, kita ada 4 bahan utama yang sebenarnya bisa kita gunakan sebagai lilin aromaterapi. Yang pertama yaitu beeswax. Beeswax merupakan lilin lebah yang dihasilkan dari polimer sarang lebah. Beeswax sendiri biasanya kita bisa letakkan di kamar mandi ataupun di kamar tidur juga bisa. Dan juga bahan beeswax ini biasanya bisa dijadikan bahan untuk kosmetik, untuk bahan makanan juga bisa, karena bahan ini merupakan bahan alami. Dan untuk kelebihan beeswax ini juga saat lilin berasal dari bahan beeswax dinyalakan, itu tidak menimbulkan jelaga ataupun asap. Dan aromanya itu lebih soft dibandingkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan yang kedua adalah palm wax. Untuk bahan palm wax ini adalah bahan lilin yang berasal dari pohon palm. Untuk lilin yang berasal dari bahan palm wax ini biasanya saat dinyalakan itu untuk pencahayaannya itu lebih lembut, tidak terlalu menyalanya itu tidak terlalu tidak terlalu mencolok gitu ya. Untuk yang ketiga adalah bahan soy wax. Bahan soy wax adalah bahan organik yang berasal dari kedelai. Untuk bahan ini mempunyai kelebihan untuk kita nyalakan di ruangan itu untuk aromanya itu bisa langsung menyebar. Jadi untuk penyebaran aromanya itu lebih cepat dibandingkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah bahan parafin. Kali ini kita akan menggunakan bahan parafin ini sebagai bahan utama pembuatan lilin aromaterapi kita. Bahan ini adalah bahan yang terbuat dari senyawa kimia. Kalau untuk pemula biasanya kita menggunakan bahan parafin karena kita lebih mudah mencari bahan tersebut, harganya juga terjangkau gitu. Selanjutnya untuk peralatan, yang pertama adalah gelas atau cetakan. Untuk gelas atau cetakan, untuk pemilihan teknik gelasnya, sebaiknya kita mencari gelas dengan ketebalan yang cukup lumayan tebal, dikarenakan saat lilin itu dinyalakan, gelas itu tidak mudah panas ataupun mudah pecah. Jadi untuk ketahanan nyala lilinnya itu bisa lebih lama. Selanjutnya untuk alat yang kedua adalah solasi, gunting, ada tusuk gigi. Nah, tusuk gigi di sini kita gunakan sebagai pencapit sumbu.
agar sumbu itu waktu kita masukkan ke dalam cetakan itu tetap berdiri tegak dan tidak bengkok gitu ya. Kita bisa capit seperti ini, kita bisa mencapitnya. Lalu untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah kain tile. Kain tile bisa kita gunakan sebagai packaging lilin. Kain tile seperti ini. Kita bisa gunakan sebagai packaging lilin agar lilin lebih cantik. Hasilnya seperti ini apabila lilin kita sudah masukkan ke dalam kain tile. Apabila teman-teman semua ingin menjual, ini harga jualnya bisa lebih menjual ya karena tampilannya cantik dibandingkan hanya dengan gelas saja. Selanjutnya adalah panci. Panci sebaiknya kita menyiapkan panci seperti ini. Harus ada corongnya ya, sebaiknya harus ada corongnya. Fungsi dari corong ini adalah memudahkan kita saat menuangkan parafin ke dalam cetakan. Untuk selanjutnya, langkah-langkahnya bagaimana sih untuk membuatnya? Kita langsung saja, untuk langkah yang pertama adalah kita didihkan air di dalam panci ataupun wajan yang ada di rumah masing-masing. Lalu kita potong-potong parafin, kita bisa masukkan ke dalam panci yang bercorong tadi. Lalu panci kita bisa masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air yang sudah kita didihkan sebelumnya. Kita tunggu sampai parafin itu mencair semua. Lalu kita bisa tambahkan esensial aromaterapi. Apabila ibu-ibu, teman-teman semua ingin lilin itu mempunyai aroma yang kuat, kita bisa semprotkan esensial aromaterapi seperti ini. Itu bisa kita semprotkan mungkin 10 sampai 15 semprotan, itu sudah lilin kita sudah wanginya sudah strong banget ya. Dan kalau ingin wanginya itu lebih soft, mungkin 5 semprotan aja itu sudah sangat keluar wanginya itu. Apabila kita ingin membuat lilin itu ada varian warnanya, bisa juga kalian masukkan pewarna lilin. Nanti untuk hasil lilin dengan berbagai varian warna bisa seperti ini. Ini kita bikin untuk beberapa warna, jadinya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin membuat lilin dengan berbagai varian warna, sebelum kita tuangkan ke dalam cetakan, kita kasih warna dulu, kita aduk masih di atas panci yang masih di atas air yang sudah mendidih tadi. Kita aduk-aduk masih di atas kompor dengan api kecil. Jangan sampai airnya itu masuk ke dalam panci berisi parafin, karena itu akan menimbulkan gelembung-gelembung di dalam lilin setelah nanti bekunya itu. Setelah kita aduk rata, kita bisa menuangkannya ke dalam gelas atau cetakan. Jangan lupa sumbu yang sudah kita capit menggunakan tusuk gigi, kita bisa letakkan di tengah-tengah pas di diameternya dari cetakan tersebut. Setelah itu kita bisa tunggu sampai lilin itu mengeras kurang lebih 30 sampai 50 menit. Ya, untuk caranya seperti itu. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi melalui chat yang sudah tersedia. Untuk selanjutnya saya di sini punya resep racikan untuk esensial aromaterapi, yaitu untuk yang pertama, apa sih aroma yang bisa membuat kita rileks, membuat badan kita itu rileks, nyaman, yaitu kita bisa menggunakan aroma melati, vanila, ataupun kayu manis. Lalu apabila kita lagi stres, lagi pusing gitu, aroma apa yang pas? Aroma yang pas itu adalah kita bisa menggunakan lavender, peppermint, rose, maupun lemon. Selanjutnya, untuk mengurangi insomnia nih bagi teman-teman semua yang biasanya mengalami insomnia tiap malam, bisa menggunakan aroma-aroma lavender, chamomile, ataupun cendana. Untuk menambah konsentrasi, apabila ingin banyak tugas, banyak pekerjaan, tetapi kita sulit untuk konsentrasi, bisa menggunakan aroma jeruk, kayu manis, lemon, ataupun jahe.
apabila ibu-ibu, teman-teman semua di sini lagi badannya capek, lagi lelah banget pulang kerja ataupun pulang beraktivitas, bisa menggunakan aroma eukaliptus maupun peppermint. Eukaliptus itu adalah aroma kayu manis. Mungkin teman-teman pernah dengar eukaliptus, tapi nama lainnya apa sih? Itu adalah aroma kayu manis. Ya, demikian presentasi tentang teknik pembuatan lilin aromaterapi dari saya. Untuk yang kurang jelas ataupun ingin lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung, Mbak Ridan. Iya. Mungkin Ibu Jana ada video yang bisa ditampilkan agar para peserta nanti bisa melihat secara lebih jelas bagaimana tentang teknik pembuatan lilin aromaterapi, Ibu. Ya, baik Mbak Ridan, saya ada video. Saya akan menayangkan video cara pembuatan lilin aromaterapi. Mari kita simak bersama. Sebelum membuat lilin aromaterapi, terdapat beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu parafin. Kita dapat memakai parafin padat. Yang kedua adalah pewarna tekstil. Selanjutnya, kita dapat memakai esensial aromaterapi sesuai dengan aroma yang kita inginkan. Yang keempat yaitu sumbu atau benang kenur yang nanti dipotong sepanjang 10 cm. Alat yang kelima yaitu solasi dan gunting untuk menahan benang kenur yang nanti digunakan sebagai sumbu. Selanjutnya ada gelas atau cetakan lilin. Kita dapat memilih berbagai bentuk gelas sesuai dengan keinginan kita. Yang ketujuh adalah kain gel yang nanti akan digunakan untuk membungkus gelas yang sudah jadi. Yang kedelapan adalah tusuk gigi, dan yang terakhir adalah panci untuk memanaskan. Berikut adalah cara pembuatan lilin aromaterapi. Yang pertama, potong-potong parafin dalam bentuk kotak-kotak agar nanti lebih mudah meleleh ketika dipanaskan. Selanjutnya, panaskan parafin di atas air yang sudah mendidih. Tunggu hingga parafin meleleh keseluruhan. Apabila sudah meleleh, segera semprotkan aromaterapi sesuai dengan keinginan. Aduk-aduk ataupun goyang-goyang pancinya, kemudian kita dapat menuangkan ke dalam cetakan atau gelas yang telah disiapkan. Apabila akan menggunakan pewarna, diberi pewarna terlebih dahulu sebelum dituangkan. Selanjutnya, masukkan sumbu ke dalam gelas yang telah disiapkan. Nah, inilah hasilnya. Lilin aromaterapi, cara yang sangat sederhana, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, ini adalah lilin yang sudah dinyalakan. Cantik bukan? Tertarik untuk mencoba? Nah, ini adalah packaging terakhir dengan menggunakan tilam. Selamat mencoba. Baik, Mbak Ridan, untuk videonya seperti yang sudah saya tayangkan. Baik, terima kasih Ibu Nurjana yang telah Iya. mempresentasikan dan juga membagikan video kepada para peserta kita pada siang hari ini. Nah, saya yakin nih dari para peserta ini sudah banyak sekali pertanyaan yang, gimana ya caranya, ini perbandingan seperti apa ya, gitu. Nah, ini saya sudah melihat dari chatbox yang sudah disampaikan dari para peserta, nih banyak sekali pertanyaan, terutama kepada Ibu Nurjana. Nah, Mbak Farah sabar dulu ya, sebentar ya, kita ke Ibu Nurjana terlebih dahulu. Baik, Mbak Ridan. Nanti untuk teman-teman yang lain,
Nanti untuk yang sesi yang kedua bisa langsung memberikan pertanyaan juga. Ini kita akan bahas dulu 5 pertanyaan untuk sesi yang pertama kita. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Nurjana, dari Mbak Mela. Sebenarnya wangi apa ini untuk meningkatkan konsentrasi? Nah, konsentrasi, kalau misalkan ini susah banget ya konsentrasi, ini lilin aromaterapinya pakai aroma yang apa gitu. Baik, Mbak Ridan, terima kasih untuk Mbak Mela atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Mbak Mela tadi, aroma apa yang meningkatkan konsentrasi ya? Untuk aroma yang bisa meningkatkan konsentrasi, apabila Mbak Mela kurang bisa konsentrasi atau kadang konsentrasi kita nggak bisa fokus, itu Mbak Mela bisa menggunakan aroma jeruk. Kalau nggak jeruk, ada juga untuk kayu manis, ataupun bisa menggunakan lemon, jahe, itu juga bisa untuk meningkatkan konsentrasi kita. Baik, berarti aromanya kuat gitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali Mbak Ridan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mbak Resti ini. Ini pertanyaannya ada 2, tapi saya gabung saja. Airnya seberapa banyak ini untuk membuat lilin aromaterapi, kemudian perbandingan antara air dan lilinnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, Mbak Resti tadi ya. Untuk Mbak Resti, perbandingan air dengan yang kita gunakan itu, jadi ini kan panci nanti akan kita masukkan potongan parafin. Ini kan kita masukkan parafin di dalam panci ini. Air yang kita didihkan itu adalah bukan kita masukkan ke dalam panci yang berisi parafin itu, bukan Mbak. Tetapi kita memakai panci yang lain untuk kita didihkan, lalu air itu kita kira-kira sehingga panci yang berisi potongan parafin itu bisa menutupi yang bawah panci ini bisa tertutupi air semua. Jadi untuk parafin yang berada di dalam ini lebih cepat mencairnya. Jadi jangan sampai airnya itu menutupi panci ini, lalu airnya malah masuk ke dalam panci yang ada parafinnya, itu malah nanti akan membuat parafin itu menjadi ada gelembung-gelembung airnya, itu malah jadi jelek nantinya. Seperti itu Mbak Ridan. Baik. Kemudian untuk yang pertanyaan dari Mbak Dewi. Mbak Dwi, merek essential oil apakah selalu bisa tercampur dengan air atau tidak gitu? Apakah ada merek tertentu yang tidak bisa tercampur atau semuanya ketika dicampur itu bisa langsung tercampur dengan parafinnya? Oke, baik Mbak Dwi. Untuk esensial aromaterapi itu tidak semua bisa tercampur dengan parafin yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan untuk essential oil ini khusus kita ada produksi sendiri dari Putri Kedaton. Karena di Putri Kedaton juga ada apoteker yang khusus untuk membuat produk-produk untuk spa itu kita ada semua. Jadi kita semua itu menghasilkan sendiri. Nanti apabila Mbak Dwi ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa langsung kontak-kontak adminnya dari Putri Kedaton aja Mbak Dwi. Baik, terima kasih Ibu Jana. Ini pertanyaan yang dari Mbak Vina. Mbak Vina, apabila essential oil-nya itu bukan spray, itu penggunaannya seberapa banyak ketika dicampurkan dengan parafin? Oke, untuk penggunaan esensial aromaterapi itu, apabila tidak spray, kita menggunakannya sesuai dengan selera kita. Apabila kita ingin membuat lilin itu dengan aroma yang sangat strong, kita suka aroma yang kuat, itu kita bisa, mungkin kalau yang pakai pipet atau petes itu bisa 5 tetesan pipet kecil itu sudah cukup kuat itu Mbak Ridan. 5 tetesan ya? Baik, ini ya 5 tetes untuk yang ya. Baik, untuk yang sesi yang pertama ini 5 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang ingin berinteraksi boleh silakan langsung meninggalkan pesan di chat box-nya. Ini masih ada 2 pertanyaan untuk Ibu Nurjana, tapi sebelumnya saya ingin ke Mbak Sasa dulu. Kalau ke Mbak Sasa kemarin ketika susah untuk tidur karena skripsi ya gitu, mungkin bisa diceritakan secara lebih detail menggunakan aroma apa, kemudian caranya menghidupkan lilin aromaterapi seperti apa. Mungkin teman-teman yang di sini ingin tahu, siapa tahu punya hal yang sama dengan yang dialami oleh Mbak Sasa. Silakan Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ridan. Jadi saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Ridan.
waktu saya insomnia itu atau sulit tidur itu, saya mencoba dengan lilin aromaterapi dengan aromanya lavender. Nah, ternyata tadi waktu Mbak Nurjana dari Putri Kedaton sharing tentang presentasinya itu, nah ternyata lavender itu memang berpengaruh ya untuk mengurangi insomnia. Jadi ternyata waktu awalnya sih sebenarnya saya coba-coba aja Mbak, karena kan kalau misalnya di yang baunya biasa aja itu biasanya, maksudnya baunya secara umum kan lavender. Nah ternyata setelah tahu ilmunya tuh ternyata bermanfaat untuk mengurangi insomnia seperti itu. Wow. Berarti ini ya memang memiliki manfaat ya untuk yang lilin aromaterapinya ya. Baik, ini kita langsung untuk sesi yang kedua ya, untuk mengefektifkan waktu. Ini ternyata banyak sekali dari para peserta yang memberondong pertanyaan itu ke Bu Nurjanah ternyata. Karena mungkin sudah emosi untuk membuat lilin aromaterapi ini sudah menggebu ya para peserta. Aduh, aku nih stres, aduh aku kelelahan, sehingga aku nanti mau cobalah gitu. Coba, ini untuk yang pertanyaan selanjutnya Bu Nurjanah, nggak apa-apa ya banyak pertanyaannya ini para peserta. Iya, Mbak Ridan. Yang pertama, sebenarnya dari Mbak Dwi Dewantari lagi nih, lebih baik menggunakan dupa yang beraroma atau menggunakan lilin? Kemudian alasannya apa? Gitu. Oke, kalau menurut saya untuk pemakaian aromaterapi berbentuk dupa ataupun lilin itu lebih aman memakai lilin. Tetapi kita juga harus melihat terlebih dahulu bahan lilin yang kita gunakan awalnya itu apa. Karena untuk bahan-bahan itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Apabila bahan utama yang kita gunakan itu yang tadi kita sebutkan di awal itu ada beeswax, ada palm wax, ada soy wax, itu apabila dipakai jangka panjang itu untuk kesehatan itu tidak terlalu berbahaya karena ketiga bahan tersebut adalah bahan yang berasal dari bahan alami. Sedangkan untuk lilin yang berasal dari parafin itu apabila digunakan untuk jangka lama itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan karena itu kan untuk parafin bahannya kan berasal dari bahan kimia. Jadi kalau untuk kesehatan saya sarankan untuk membuat lilin dengan bahan yang alami, yang 3 bahan alami tadi. Gitu Mbak Ridan. Oke. Ini menyangkut masalah kesehatan juga nih. Mungkin nanti dari Mbak Sasa bisa menambahkan. Kalau lilin aromaterapi itu katanya kurang baik ya untuk yang asma. Itu betul atau tidak ya? Boleh ke Mbak Nurjana dulu atau ke Mbak Sasa dulu? Monggo silakan. Mungkin saya mau bantu coba menjawab ya Mbak ya. Nah itu pertanyaan dari Mbak Mela ya, dari Mbak Mela Hafiza. Jadi ternyata kalau misalnya orang memiliki asma itu kurang baik menggunakan lilin aromaterapi, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Ternyata yang saya baca-baca juga itu, jadi ternyata lilin aromaterapi itu kan terbuat dari essential oil. Nah, ketika menguap itu justru akan menghambat saluran pernafasan gitu. Jadi ini juga sebenarnya berkaitan sama pertanyaan dari Mbak Aisyah Revina. Apakah lilin aromaterapi aman untuk ditinggalkan tidur semalaman? Nah, ternyata itu kalau misalnya semalaman kurang ini Mbak, kurang baik gitu. Karena akan meningkatkan resiko sel tumor juga ternyata itu, dan juga sudah dibuktikan dari salah satu universitas di New York itu menjelaskan kalau misalnya kita menggunakan lilin aromaterapi dalam waktu berkepanjangan itu justru kurang memberikan efek positif seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menghirupnya sesekali, misalnya sejam, 2 jam, itu nggak apa-apa, masih bisa ditoleransi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Mungkin dari Bu Jana ada tambahan? Ya, setuju dari pendapatnya Mbak Sasa tadi Mbak Ridan. Apapun yang kita gunakan itu kalau untuk berlebihan itu kurang baik ya. Termasuk lilin aromaterapi ini, apabila kita menggunakannya terlalu berlebihan juga kurang baik juga untuk kesehatan kita Mbak Ridan. Oh begitu ya Bu ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Sinta. Tips untuk mencampurkan wewangian atau essential oil ini agar mendapatkan aroma yang pas dan fungsi yang sesuai itu tipsnya seperti apa? Silakan. Baik. Ya, baik Mbak Ridan. Untuk pencampuran esensial aromaterapi itu
itu sesuai selera kita sih sebenarnya. Kalau untuk mau yang kuat ataupun mau yang soft itu sesuai selera kita. Dan juga kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Sasa tadi ya, Mbak Ridan ya, untuk lilin dengan aroma soft ataupun aroma yang strong itu tuh tergantung kita memakainya itu mau jangka panjang ataupun jangka pendek gitu Mbak Ridan. Kalau kita hanya menyalakannya mungkin 2 jam, 3 jam itu sudah cukup mungkin ya Mbak Ridan ya, dan kalau kelamaan mungkin kita juga akan malah pusing, bikin pusing gitu nggak sih Mbak Sasa? Menurut Mbak Sasa kalau kelamaan? Iya bener sih Mbak, karena saya merasakan juga nih waktu itu saya lupa matiin gitu ya. Jadi ada kayak dari sumbunya mungkin ya kan mengeluarkan asap, itu jadi malah jadi kurang enak gitu kalau menurut saya pribadi sih Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari dua narasumber. Ini masih ada satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi karena waktu kita masih cukup ya. Dari pertanyaan Mbak Diva dan dari Bu Ririn ini hampir sama sebenarnya. Apakah harus menggunakan parafin atau misalkan nggak parafin kita bisa diganti dengan apa gitu agar nanti manfaatnya lebih terasa ke tubuh, juga aman juga untuk tubuh gitu. Mungkin Bu Nurjana bisa menjawab? Iya, selain bahan parafin, kita bisa menggunakan tadi, balik lagi ke yang awal tadi. Ada beeswax, ada palm wax, ada soy wax, gitu Mbak Ridan. Ketiga bahan itu berasal dari bahan alami, Mbak Ridan. Baik. Untuk harganya bagaimana Bu jika dibandingkan dengan parafin? Mungkin dari para peserta ini ingin tahu gitu. Baik Mbak Ridan, kalau untuk 4 bahan tadi, bahan yang paling mudah dicari, paling harganya juga terjangkau itu adalah parafin. Apabila untuk pemula itu menggunakan parafin itu udah bagus sih Mbak Ridan, karena untuk harga yang beeswax, soy wax ataupun palm wax itu harganya lumayan mahal ya. Untuk harganya sih ya, kalau untuk produsen itu menggunakan parafin itu bisa mencari keuntungan yang lebih dibandingkan dengan bahan yang lain mungkin ya Mbak Ridan ya. Oh gitu. Berarti sebenarnya dari workshop ini kita tahu ya kalau ternyata parafin itu sebenarnya bisa digunakan untuk lilin aromaterapi. Akan tetapi apabila kita menggunakan bahan-bahan yang dari alami, ada yang palm wax, soy wax, beeswax itu ternyata lebih aman untuk tubuh. Begitu ya. Baik, sebelum kegiatan workshop ini kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan kepada dua narasumber ini untuk memberikan close statement. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para peserta ini. Dan ternyata pesertanya dari berbagai daerah mungkin bisa memberikan motivasi atau apa, silahkan. Monggo. Dari Mbak Sasa dulu. Silakan Mbak. Oh iya, baik, terima kasih banyak untuk pertama dari saya dulu ya Mbak ya. Jadi terima kasih banyak untuk para peserta hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk Putri Kedaton sudah mengadakan workshop yang sangat bermanfaat di tengah pandemi ini. Saya punya satu pantun untuk closing statement-nya. Jadi di sini ibu-ibu dan juga mbak-mbak pasti kenal Bude Sumiati ya? Kenal ya? Saya anggap semuanya kenal deh Bude Sumiati soalnya terkenal gitu. Jadi saya punya satu pantun. Ikan hiu, ikan kerapu. Bude Sumiati, pakai kain baru. Kembangkan diri kamu agar menjadi sesuatu. Saya Farhan Diva Azarin, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Wow, luar biasa. Harus jadi sesuatu ya ini ya. Baik, silakan Bu Nurjana untuk memberikan close statement-nya. Baik Mbak Ridan, terima kasih untuk teman-teman, ibu-ibu semua yang sudah hadir siang hari ini dalam workshop lilin aromaterapi Putri Kedaton. Kita itu bisa menyalakan ribuan lilin dari satu lilin saja. Itu artinya kita juga bisa menebarkan kebahagiaan ke banyak orang. Dan semoga siang hari ini materi dari Putri Kedaton dan juga dari Mbak Farah bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih Mbak Ridan. Baik, terima kasih Ibu Nurjana. Baik, para peserta yang berbahagia, saya ingin memberikan informasi bahwa para peserta semua yang tergabung dalam workshop siang hari ini nanti akan mendapatkan email berupa materi workshop, kemudian juga akan mendapatkan e-sertifikat, video, dan juga voucher spa. Nanti voucher spa-nya apa saja itu
macam-macam, ada totok, ada foot spa, ada hand spa, ada face massage, ada masker, nanti bisa dipilih. Untuk yang luar kota nanti kami akan memberikannya bisa digunakan dalam waktu bisa sampai Desember 2020, kemudian untuk yang dalam kota sampai akhir Juli 2020 gitu ya. Selanjutnya nanti para peserta di sini juga bisa share pengalaman. Share pengalaman seperti apa? Jadi nanti bisa share pengalaman apa saja yang bisa diperoleh dari kegiatan workshop hari ini di IG masing-masing dengan meng-tag @putrikedaton.id, dan nanti kami akan memilih beberapa orang yang mendapatkan giveaway berupa lilin aromaterapi dari kami. Wow, mudah-mudahan nanti dari para peserta ini juga semangat juga ini untuk mendapatkan lilin aromaterapi dari LPK Putri Kedaton. Nah, para peserta yang berbahagia, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, berakhir juga workshop pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, antusiasme, partisipasi dari semuanya yang dari hampir banyak daerah yang di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan, memberikan manfaat, dan juga saya harap nanti bisa menjadi ide kreatif, unit bisnis bisa dikembangkan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat. Saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah, oh habis ini aku akan membuat ini, membuat lilin aroma ini gitu. Saya yakin seperti itu. Yang jelas, tetap semangat, tetap berdaya, dan dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih telah mengikuti workshop pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rina. Terima kasih semuanya. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can you see you're alone with me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Since you've gone, I've been lost, sweetheart.